Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdi Sadewa dari Prodi Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan intelektual peserta didik di SMP. Baiklah, sebagai seorang guru sangat perlu memahami perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik tersebut meliputi perkembangan fisik, perkembangan emosional, dan bermuara pada perkembangan intelektual. Perkembangan fisik dan perkembangan sosial mempunyai kontribusi yang kuat terhadap perkembangan intelektual atau perkembangan mental atau perkembangan kognitif siswa. Pemahaman terhadap perkembangan peserta didik di atas sangat diperlukan untuk merancang pembelajaran yang kondusif yang akan dilaksanakan. Rancangan pembelajaran yang kondusif akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga mampu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang diinginkan. Seorang individu dalam rentang kehidupannya di dunia ini harus melalui berbagai macam masa seiring perkembangan usia mereka. Dalam setiap masa memiliki tugas-tugas perkembangan masing-masing dan menghadapi bagaimana pertumbuhan yang terjadi dalam perkembangan usianya. Hal ini berbeda antara masa satu dengan masa yang lainnya. Masing-masing individu dituntut untuk dapat menyelesaikan setiap tugas perkembangannya dan mengetahui ciri dan karakteristik sesuai dengan tahap masa yang dilaluinya dan rentang usia yang sudah ditentukan pada tiap masa tersebut. Seorang individu dapat dikatakan berhasil apabila ia telah melewati masanya dengan baik dan menyelesaikan tugas perkembangannya dengan tepat waktu. Apabila individu tersebut tidak dapat atau mengalami hambatan dengan menyelesaikan tugas perkembangannya, maka individu tersebut akan mengalami gangguan atau ketidakbahagiaan baik dalam aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, maupun spiritualnya. Di seluruh fase yang terjadi selama rentang kehidupan, salah satu masa yang memegang peran penting dalam perkembangan seorang individu adalah masa bayi. Masa bayi disebut sebagai salah satu fase terpenting karena selama masa ini seorang individu mulai belajar dan memahami berbagai macam hal dan pengalaman baru tentang dirinya. Setelah masa bayi dilanjutkan pada masa balita dan anak-anak. Di balik semua masa itu ada tuntunan tersendiri yang wajib dicapai seorang individu setelah melalui masa itu, yaitu menjadi individu yang akan meninggalkan masa anak-anak menuju kedewasaan. Masa ini bisa disebut masa remaja. Dari masa inilah yang menentukan kepribadian seorang individu dan menemukan jawaban yang tepat atas dirinya. Untuk dapat mencapainya, individu-individu yang berusia remaja terlebih dahulu harus memahami apa saja tugas-tugas perkembangan bagi usia remaja dan mengetahui apa yang terjadi dalam masa tersebut agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya, memahami kondisi yang dialami, dan siap menjalani masa selanjutnya. Selain itu, seorang individu juga mengetahui apa yang harus diperhatikan karena masa-masa ini adalah masa ingin mencari kebebasan yang membuat kecemasan orang tua atas diri anaknya yang menginjak usia remaja. Terdorong akan rasa keingintahuan serta kenyataan seperti yang tersebut. Di atas itulah dipilih topik mengenai perkembangan masa usia remaja sebagai bahan kajian dalam pembuatan makalah kali ini. Selanjutnya hasil masa remaja atau yang sering dikenal dengan istilah
adolescence, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada di tingkat yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Integrasi dalam masyarakat mempunyai banyak aspek, kurang lebih berhubungan dengan puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas di bicara berpikir remaja ini memungkinkan untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataan merupakan ciri khas yang umum di periode perkembangan ini. Masa remaja adalah masa yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter manusia untuk menempuh perkembangan pada masa berikutnya, sehingga sebagian psikolog mengatakan bahwa masa remaja adalah masa transisi yang dapat diarahkan pada masa dewasa yang sehat. Jika saja seorang gagal mengembangkan tugas menemukan identitasnya pada masa remaja, maka merekalah kehilangan arah. Mereka akan mengembangkan perilaku menyimpang, melakukan kriminalitas, atau bahkan menutup diri dari pergaulan kehidupan masyarakat karena tidak menduduki posisi yang harmonis dalam masyarakat. Perkembangan intelektual. Definisi intelektual adalah akal budi atau inteligasi, yang berarti kemampuan untuk meletakkan hubungan dari proses berpikir. Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang intelijen adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam tempo yang singkat, memahami masalah lebih cepat dan cermat, serta mampu bertindak cepat. Istilah intelek berasal dari bahasa Inggris intellect, yang menurut Chaplin 1981 diartikan sebagai proses kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan. 2. Kemampuan mental atau inteligensi. Kemampuan mental atau inteligensi. A. Karakteristik. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian intelek tidak berbeda dengan pengertian inteligensi, yang memiliki arti kemampuan untuk melakukan abstraksi serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Piaget membagi 4 tahapan perkembangan intelektual atau kognitif, yaitu 1. Tahap sensori motoris, 2. Tahap proporsional, 3. Tahap operasional konkret, dan 4. Tahap operasional formal. 1. Karakteristik tanpa sensor motoris. Tahap sensor motoris ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. A. Segala tindakannya masih bersifat nalurian. B. Aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. C. Individu baru mampu melihat dan merasapi pengalaman, tetapi belum mampu untuk menggatoriakan pengalaman. D. Individu mulai belajar menangani objek-objek konteks melalui skema-skema sensoris motorisnya. 2. Karakteristik tahap profesional. Tahap praoperasional ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. A. Individu telah mengombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. B. Individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. C. Individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konteks, meskipun logika hubungan sebab akibat belum tepat. D. Cara berpikir individu bersifat egosentris, ditandai oleh tingkah laku.
3. Karakteristik tahap operasional konkret tahap 4. Karakteristik tahap operasional formal. Tahap operasional formal ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. Individu dapat mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. B. Individu mulai mampu berpikir dengan logis. C. Individu mulai mampu memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis. D. Individu bahkan mulai mampu membuat pikiran di masa depan. Individu mulai mampu untuk mengintrospeksi diri sendiri sehingga kesadaran diri sendiri tercapai. F. Individu mulai mampu membayangkan peranan-peranan yang akan diperankan sebagai orang dewasa. G. Individu mulai mampu untuk menyadari diri, mempertahankan kepentingan masyarakat di lingkungan dan seseorang dalam masyarakat tersebut. B. Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual dalam hubungannya. Faktor yang mempengaruhi adalah kematangan perkembangan sistem saraf sentral otak, koordinasi motorik, dan proses perubahan psikologis dan anatomis akan mempengaruhi perkembangan kognitif. 2. Pengalaman fisik. Pengalaman fisik terjadi karena anak berinteraksi dengan lingkungannya. 3. Pengalaman sosial. Pengalaman sosial diperoleh anak melalui interaksi sosial dalam bentuk pertukaran pendapat dengan orang lain. 4. Keseimbangan. Keseimbangan merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat fungsi kognitif yang semakin tinggi. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.